Shalom. Shalom. Puji Tuhan, seberapa kita ada pada saat ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebulan sudah kita lalui dan sekarang kita memasuki bulan Agustus, di mana bulan-bulan yang hebat, yang luar biasa. Bangsa kita, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan, ya. Yang saudara-saudara kasih oleh Tuhan yang telah diperoleh beberapa puluh tahun yang lalu. Namun saudara kasih oleh Tuhan yang paling sangat hebat, yang paling sangat luar biasa, saudara bisa merdeka dalam Tuhan. Yes, amin. Saudara bisa dimerdekakan dari segala setengah dosa. Saudara kita boleh hidup dalam yaitu penuh dengan yaitu berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati keselamatannya daripada Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati yaitu segala yaitu kecukupan daripada Tuhan. Nah, untuk itu apa yang kita bisa balas untuk membalas kasih Tuhan hanya selain kita mengagungkan atas segala kebesarannya. Kita mengagungkan segala yaitu kebaikannya untuk kita. Nah, untuk itu mengawali yaitu ibadah perjamuan pada saat ini, kita akan membaca sebagian firman Tuhan sebagai peneguhan iman saudara dan saya. Kitab Mazmur pasal ke-137 pasal 37 ayat 23, 24, 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 27, ya. Oke, sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama, ya. Saya akan baca ayat 23. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada boleh membaca ayat 24 dan selanjutnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Sama-sama. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikutnya atau tema pada hari ini adalah lakukan yang baik. Yes, amin. Lakukan yang baik, katakan lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah pengakuan daripada seorang pemazmur yang mengatakan bahwa langkah-langkah orang benar akan ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Sungguhnya orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak usah sakit hati terhadap orang fasik yang hidup kelihatan berhasil. Mereka diciptakan kalau tidak bertobat untuk dilenyapkan. Kalau tidak bertobat, tapi kalau dia berubah hidup, dia bertobat, dia memuliakan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara-saudara kasih, pertama yang Tuhan yaitu tetapkan dalam hidup kita adalah yang hebat, yang luar biasa, yaitu orang benar langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Katakan orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Jadi luar biasa, kalau kita hidup menjadi benar, maka langkah-langkah hidup kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ingin hidup kita ini mau berkenan kepada Tuhan, atau kalau ingin hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadilah orang yang selalu memuji Tuhan, yang selalu yaitu melihat bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu baik, ya indah, ya. Nahum 1:7 katakan Tuhan itu tempat perlindungan pada waktu pada masa kesukaran. Ya.
Tuhan tempat perlindungan, Tuhan tempat yaitu di mana kita berlindung. Ya karena memang Dia adalah penolong kita. Yes, amen. Memang Dia adalah yaitu jawaban bagi kita. Makanya Mazmur Daud 46 ayat 1, coba kita lihat pasal yang ke-46, ya 46. Mazmur Daud pasal 46 ayat 1 firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Amin, puji Tuhan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kita menciptakan hidup di zona bersama Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kota Allah, arti kata bahwa tempat orang yang hidup takut akan Tuhan, maka akan terjadi suatu aliran-aliran yang luar biasa. Ya, amen. Aliran yang sudah dikasih oleh Tuhan membawa suatu berkat yang hebat, ya, membawa suatu hal yang tidak pernah mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena Tuhan katakan ayat pertama di sini katakan untuk pemimpin dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan luar biasa. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup pada zaman ini, zaman di mana penuh dengan berbagai macam teknologi yang canggih, ya, seolah Tuhan itu tidak lagi berguna, karena semua serba, yaitu apa namanya, gampang. Iya, semua serba mudah, ya. Cepat. Semua serba cepat, instan, ya. Ya sehingga sudah dikasih oleh Tuhan, seolah itu pertolongan Tuhan itu dia sudah menjadi barang langka. Ya. Kenapa? Manusia, saudara-saudara, pada akhir zaman ini sudah dia terkontaminasi dengan itu, dia mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kita lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 berkata, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Jadi kalau kita mau hidup diberkati oleh Tuhan, marilah andalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita merasa diri kita ini, ya kita sendiri yang menolong diri kita. Kita sendiri yang membuat kita berhasil. Kita sendiri yang membuat kita jadi pintar. Sehingga kita tidak bisa lagi nasihati, kita tidak bisa lagi ditegur. Sudah kasih oleh Tuhan, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang benar. Kenapa? Orang benar itu dibagaikan yaitu pohon korma. Ya, bagaikan yaitu pohon aras di Lebanon, ya. Coba tolong baca ya 92, Mazmur 92. Mazmur 92, iya. Ayat 12. Mazmur 92 ayat 12 firman Tuhan. Iya. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Terus Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, Amin. akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. iya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oh, haleluya. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan mengatakan, ini Mazmur Daud mengakui bahwa orang benar itu subur bagaikan pohon korma. Orang benar itu tumbuh seperti yaitu kayu aras di atas gunung Libanon. Kayu aras itu kita tahu digunakan untuk bait Allah. Ya. Jadi tidak sembarangan mengambil alat untuk membuat bait Allah.
dia harus ada kayu khusus yang namanya kayu aras. Karena aras itu kuat ya, dia bisa menghadapi cuaca dingin, cuaca panas apapun, dia tetap eksis. Bahkan kayu aras ini di laut, di darat, di air, makin lama dia makin jadi kuat. Jadi kita lihat bahwa yang pertama, orang benar itu, dia saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia diumpamakan seperti pohon korma. Ya. Pohon korma itu adalah merupakan salah satu yaitu buah yang paling yaitu langka di Indonesia. Tapi buah ini, pohon korma ini itu ya sudah dikasih oleh Tuhan, tumbuh di padang gurun di tanah Arab sana. Di mana pohon lain tidak bisa tumbuh, tapi pohon aras itu dia bisa tumbuh. Jadi kita lihat orang benar itu dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang betul-betul bertumbuh, berbuah, berakar, ya. Sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa, dijuluki orang benar. Amen. Orang benar itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu sebab solokan kita pada ya persekutuan kita ini adalah kita diberkati untuk memberkati. Itu slogan kita, itu adalah simbol kita ya dalam kehidupan ini. Orang benar akan diberkati dan memberkati. Amin. Jadi kita lihat bahwa orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Dan kita lihat bahwa betapa luar biasanya kita tidak lagi seperti orang dunia. Ya seolah-olah penolong itu adalah menjadi satu orang instan. Ya. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, kita menjadi benar karena Tuhan. Amen. Kita menjadi benar bukan karena kekuatan kita. Kita menjadi benar bukan karena oleh sebab karena kita itu hebat, kita kuat, kita pintar. Tapi kita menjadi benar oleh karena Tuhan. Yes. Siapa yang membenarkan kita? Ya, hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita. Dalam hidup ini tidak ada lain yang bisa dapat membenarkan saudara dan saya. Hanya oleh darah Yesus Kristus yang sanggup membenarkan saudara dan saya. Amen. Jadi di sini Alkitab mengatakan bahwa walaupun kita jatuh tidak sampai terketat. Ya tadi katakan karena Allah menopang kita. Amen. Allah menolong kita, Allah memberkati saudara dan saya. Nah itu sebab saudaraku, mari kita lihat bagaimana cara hidup orang benar itu di hadapan Tuhan. Ya. Iya, bagaimana cara hidup orang benar itu di hadapan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Iya, tadi 92 kan? Sekarang Mazmur 91 ayat 14. iya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, Orang benar itu sangat melekat dengan Tuhan. maka aku akan meluputkannya. Iya, Aku akan membentenginya, Amin. sebab ia mengenal namaku. puji Tuhan. Iya. Bila ia berseru kepadaku, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam Aku kesesakan. akan meluputkannya Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dan memuliakan. Haleluya. Wow, katakan wow. Amin. Jadi kalau kita orang benar, Ya. ditingkatkan melekat dengan Tuhan. Amin. Iya, Tuhan Yesus berkata, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku dalam kamu, kamu dalam Aku. Ya, aku. amin. Waduh, luar biasa, katakan luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berkata-kata dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, maka apa yang terjadi? Hidup kita melekat dengan Tuhan. Amin. Akibat orang yang melekat dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Wow, katakan wow. Wow. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Kalimat terakhir bukan hanya meluputkannya, dia bukan hanya melindunginya, tapi dia memuliakannya. Yakannya. Ya, amin. Wow, katakan wow. Wow. Jadi kita bangga punya Tuhan Allah yang hidup. Ya.
kita bangga punya Yesus yang memuliakan kita. Ya, walaupun dunia mungkin ya, ia telah terobsesi dengan berbagai kemuliaan duniawi, tapi itu hanya kemuliaan sementara semu. Tapi kalau Tuhan yang memuliakan kita, Tuhan yang mengangkat kita, siapa yang boleh menurunkan kita? Tidak ada pasti. Kalau Tuhan sudah mengangkat, pasti Tuhan akan angkat terus. Kenapa? Kuncinya adalah kita menjadi benar. Kuncinya adalah kita melekat dengan Tuhan. Kuncinya adalah kita hidup bersandar sepenuh atas kekuatannya. Itulah kita hidup kita ini. Jadi hari-hari terakhir ini, marilah kita hidup mau berkenan kepada Tuhan. Marilah hidup kita ini mau hidup memuliakan Tuhan. Maka so pasti hidup kita ini, rencana kita ini, rancanganku ada rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Ya, itulah rencana Tuhan. Itulah Tuhan buat. Ya, kalau Tuhan akan memuliakan kita, pasti sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak usah takut, tidak doa kita tidak dengar. Pasti doa kita akan didengar, ya. Kenapa? Karena kita telah membayar harga. Harga apa yang kita bayar? Kita hidup dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran. Itu harga yang kita bayar dalam hidup ini. Puji Tuhan, ayat terakhir kita akan mengikuti pertemuan 1 Korintus pasal yang ke-11. Iya, ayat 22 sampai dengan 27. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-11. Puji Tuhan, kita akan pelajari sedikit masalah perjamuan ini supaya kita jangan sampai yaitu menerima sembarangan, ya. Pasal 11 ayat 22 mulai. Oke. Iya. 1 Korintus 11 ayat 22. Iya. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji. Terus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa aturan kita terima tubuh dan darah Tuhan, Ya. itu harus kita terima dengan iman. Yes, Kita tidak boleh ada keraguan terhadap yaitu roti yang ada di depan mata kita. Ya. Karena firman Tuhan tadi sudah jelas berkata, setiap kali kita melakukan itu memperingati kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak diukur, ya, 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Silakan kita lakukan. Cuma jangan sampai kita lakukan itu sejadi kebiasaan, ya. Tidak lagi mengandung yaitu kekudusan dan kesucian. Tidak lagi sudah dikasih dianggap biasa, ya. Iya, sudah dikasih oleh Tuhan sehingga kita tidak lagi yaitu merasa di dalamnya ada yaitu nuansa kekudusan Tuhan. Yaitu di dalamnya ada suatu hal yang hebat, yang luar biasa. Itu sebab dikatakan, sebab apa yang telah kukuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan makan mengambil roti. Jadi Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, dia telah mempersiapkan murid-muridnya untuk yaitu mengadakan yaitu
sakramen, Ya. yaitu namanya sakramen perjamuan. Di dalam Alkitab ada 3 sakramen: sakramen baptisan, sakramen yaitu perjamuan, dan sakramen perkawinan. Ya, bahkan sakramen pimpinan kuasa Roh Kudus. Tapi ketiga hal ini sangat luar biasa agar supaya saudara-saudara kasih oleh Tuhan kita mengerti yaitu bagaimana Tuhan itu berhukum dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu hidup dalam hidup kita melalui peraturan-peraturan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Jadi kita harus betul-betul terima yaitu dengan iman bahwa apa yang telah diteruskan pada malam hari ini, dan itu yang telah diteruskan oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Paulus sampai dengan hari ini sudah dikasih beberapa orang, mau banyak orang, mau sedikit orang, mari kita terima dengan ucapan syukur berkat Tuhan yang luar biasa ini. Karena di dalamnya yaitu ada persekutuan dengan Tuhan. Di dalamnya kita ada kehidupan bersama Tuhan. Di dalamnya ada pengampunan dosa di dalam Tuhan. Di dalamnya ada penyucian dosa. Dan di dalamnya ada berkat yang hebat, yaitu berkat kesehatan. Jadi kalau kita tidak membedakan tubuh Tuhan, darah Tuhan, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita banyak yang lemah, bahkan banyak yang sakit, bahkan banyak yang meninggal, meninggal mati rohani, hidup di tak karuan kehidupannya. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan yaitu mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Dianggap perjamuan itu sama seperti makan minum. Maka Rasul Paulus katakan, kalau mana lapar lebih baik makan di rumah, Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, perjamuan itu adalah merupakan suatu sakramen, suatu bukti tanda bahwa kita memperingati hari kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Jelas bahwa kita akan terima, dikatakan jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kita akan harus tahu bahwa apa yang kita akan terima sebentar itu adalah betul-betul tubuh Tuhan, itu betul-betul darah Tuhan. Sebentar kita akan doakan supaya anggur dan roti ini yang kita akan terima bukan lagi roti yang biasa, bukanlah anggur yang biasa, tapi anggur sudah diubahkan oleh Tuhan. Roti yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Roti diubahkan oleh Tuhan itu luar biasa. Dari 5 ketul roti dan 5 ekor ikan, 2 ekor ikan bisa dirubah menjadi membiayai yaitu 5.000 orang, kebutuhan 5.000. Artinya diubah saja ke mata. Demikian Yesus mengatakan yaitu perubahan yang hebat, air jadi anggur. Jadi sekejap mata, jadi sebentar kita mohon berkat atas kasih anugerah Tuhan, atas meja perjamuan ini, maka saya percaya apa yang kita akan terima itu betul dari Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita boleh terima pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita angkat sebuah pujian.